Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great ya. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan pertengahan Agustus ya 2020. Ini untuk zodiak Aquarius. So, ini bisa dari tanggal 10 sampai 20 Agustus ya. Dan jika kamu belum tonton yang awal Agustus, silahkan kamu cek ya, aku ada buat bagi kamu yang belum lihat. Oke. Dan pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak, bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir ya. So kalau enggak sesuai sama sekali atau terbalik ya berarti memang bukan untuk kamu ya, karena mungkin aja orang lain enggak terbalik. So kalau kamu inginkan pembacaan yang sesuai dengan yang kamu mau, kamu bisa ambil personal reading, dan aku lihat banyak juga orang lain yang menawarkan hal yang sama. Oke. Aquarius di pertengahan Agustus 2020. Get grounded, empath, highly sensitive, connect with nature. Lalu the Council of Light, divine orchestration, helpers in the subtle realms. Lalu ada align your life, what is not aligned or needs to change. Dan di bottom of the decknya ada di ever unfolding rose, crack open, it's happening for you, not to you. So aku ngelihat Aquarius, entah kamu ataupun dia ya, di masa ini ada rasa yang seperti ini loh. Aku ngeliat kadang kamu lost control ya. Ini orang yang egonya bermain kuat banget, jadi mudah banget tersinggung. Aku lihat masa-masa ini sangat sensitif dalam artian gak baik, dalam artian ya orang mungkin gak sengaja atau gimana hal yang kecil membuat kau marah, kecewa, dan itu membuat kamu emosi banget. Di sini aku ngeliat ini energi orang yang marah loh. Dan aku ngeliat ini sebenarnya kemarahannya adalah akumulasi dari semua kesakitan yang dia rasakan dulu. So kita lihat oracle tambahannya. Receive, wow, be open to receiving goodness, believe you are worth by abundance, a gift is coming to you soon. Gentleness, be kind to yourself and others. Honor your gentleness, speak words of love. Partnership, teamwork will give you a better result. Find trustworthy people to partner with. Build up a talented support team. The cycle, everything has its right time. Honor the cycle of your body. Time to the moon's magic. So ini memang masa yang gak mudah untuk kamu Aquarius. Aku ngeliatnya apalagi entah di full moon ini kan full moon ada di
kayaknya Vedic di Sagittarius ya, atau enggak Capricorn, aku enggak pasti, tapi yang pastinya kamu kena banget di full moon ini. Aku enggak tahu kenapa, mungkin karena kamu mempunyai zodiak itu di birth chart kamu ya, atau memang dampaknya ada yang lain lagi, ada dampak lain dari planet lain untuk kamu maksudnya. Dan orang ini ya, atau kamu nggak connect banget dengan perasaannya. Ini orang yang sedih banget. Kenapa semua ini terjadi sama gua? Kenapa begini? Kenapa hidup gua kayak gini? Kenapa sakitnya kayak gini? Kenapa nggak ada yang ngerti gua? Kenapa semua orang ninggalin gua? Apa salah gua sampai gua ngerasakan ini semua? Gua cuma pengen dicintai, gua cuma pengen disayangi. Gua keras sama mereka karena gua sayang sama mereka. Karena mereka juga dulu keras sama gua. Ini orang yang ada juga ngerasa kekecewaan terhadap orang tua, aku bisa bilang ya. Jadi orang tua kamu atau orang tua dia itu memang sangat keras mendidik anak ya. Dan akhirnya sampai ke kamu juga, dan kamu memperlakukan hal yang sama, entah kepada anak kamu jika kamu udah punya anak, atau memang ke pasangan kamu. Dan aku ngeliat kamu sendiri gak suka akan perilaku itu. Kamu sadar kamu sendiri aja gak nyaman dari posisi itu, dan ternyata kamu memberikan rasa yang sama. Dan kamu ngelihat akhirnya kenapa gue kok malah jadi kayak orang tua gue, yang dalam artian yang buruknya gue ambil gitu. Kenapa gak baiknya aja diambil? Aku ngeliat di sini ada distorsi. Gimana ya aku jelasinnya? Ini adalah rasa yang orang secara psikologi itu seperti derealization ya. Orang yang nggak bisa ngelihat. Aku nggak tahu ini sebut gangguan atau memang hanya sebuah kondisi seseorang yang dia nggak benar-benar bisa ngerasakan kenyataan. Karena orang ini ngelihat kenyataan tuh seperti sesuatu yang gak memiliki rasa untuk dia. Orang ini sangat pengen yang namanya ada hubungan partnership. Orang ini sangat iri, atau kamu sangat iri dengan hubungan dia. Mungkin juga gak begitu iri, tapi ada rasa inginkan hubungan yang manis ya, ingin yang langgeng, orang-orang kok bahagia dengan pasangannya, kok gua enggak. Atau di sebagian dari kalian kok kenapa pasangannya setia atau pasangannya stay sama mereka, kok gua enggak, pasangan gua ninggalin gua. Ada rasa seperti itu. So kita lihat klarifikasinya. Eight of Cups, wow. Ace of Wands, Queen of Swords. Ini memang energi seseorang yang sangat berusaha untuk moving on, sangat berusaha untuk bangkit, sebenarnya bisa. Tapi saat dia ngerasa begitu menyakitkan, orang ini akhirnya mundur lagi, ya. Dia nggak sanggup, dia bakal mundur lagi. Tapi dia bakal mencoba. Energi dia cukup stuck di situ. Padahal aku ngeliat dia sudah berada hampir di ujung, atau kamu sudah berada di ujung, see the world. Di Emperor. Aku bilang ada sosok orang tua di sini ya. Walaupun aku yakin dari hati yang terdalam nggak ada sih orang tua yang pengen benar-benar menyakiti anaknya, nggak ada ya, nggak ada.
Tapi secara nggak sadar juga orang tua juga nggak menyadari pernah menyakiti, dan kita pun sebagai anak pernah menyakiti orang tua, ya. Dan itu yang orang ini rasakan. Orang ini rasakannya sampai sekarang. Two of Pentacles, Six of Pentacles. Entah kamu atau dia ya, mencoba banget menikmati kehidupan atau cinta atau kasih sayang itu melalui materi, ya. Jadi mencoba menemukan kebahagiaan dengan cara materi, dengan cara membeli kebahagiaan istilahnya. Dan ternyata memang kebahagiaan nggak bisa dibeli. Kenapa? Kalau memang kebahagiaan bisa dibeli, nggak mungkin ada orang yang miskin, nggak punya uang, tapi dia bisa bahagia. Padahal dia miskin seumur hidup sampai meninggal misalnya, tapi dia tetap bahagia karena memang kebahagiaan nggak bisa dibeli. Tapi kebahagiaan itu ditemukan di dalam diri sendiri. Dan orang ini masih stuck di masa yang dia belum menemukan kebahagiaan di dalam diri dia. Jadi dia masih cari keluar. Eight of Swords. Orang ini banyak melakukan hal yang kurang baik, atau kamu melakukan hal yang kurang baik di sini aku ngeliat untuk mendapatkan kebahagiaan itu tadi, ya. Jadi memang ya mungkin sebagian dari kalian aku ngeliat bisa melakukan hal yang di luar norma untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Ace of Cups. Karena kenapa? Dengan rasa kayak gitu bisa dia raih. Dalam artian ya udah itu doang yang bisa gue rasain, yang buat gue ngerasa diri gue ini hidup gitu. Ya udah dia jalanin aja. Aku ngerasa ini ada adiksi di sini. Ya, addiction. Kecanduan sesuatu. Wheel of the Year. Eight of Wands. Five of Pentacles. Orang ini sangat ingin membicarakan kekecewaannya, sangat ingin membicarakan kesakitannya dengan seseorang, ataupun dengan seseorang yang profesional, ya. Tapi dia takut. Orang ini takut banget untuk terbuka, takut banget untuk surrender, takut banget untuk berserah. Dia nggak mau yang namanya membiarkan celah sedikit pun untuk buat orang itu kesempatannya nyakitin dia. Jadi orang ini ngerasa orang lain itu, kalau dia memberikan diri dia surrender, itu berarti dia membiarkan orang lain itu punya hak untuk menyakiti dia, dan itu yang dia nggak mau. Hangman. So aku bisa bilang orang ini stuck di masa ya memang mencari kebahagiaan di luar dirinya. Aku ngeliat sebenarnya dia bisa keluar dari ini. Kalau kamu pun energinya yang terbaca ini, kamu bisa sebenarnya keluar. Tinggal kamu mau berusaha apa enggak, ya. Sakit, of course sakit. Tapi semakin sakit itu sebenarnya semakin dekat dengan akhir. Karena yang patut kita tahu, kita sebenarnya setiap hari itu menghadapi kematian, ya. Tapi nggak ada yang takut. Tapi saat kita dekat kecelakaan baru kita sadar. Saat kita mendapatkan sesuatu yang membuat kita sadar kematian itu lebih dekat lagi, ya, kita bakal takut. Padahal kematian nggak akan pernah bisa kita rasakan sakitnya. Kenapa? Ya karena saat kita lahir aja kita nggak tahu rasa sakit di mana kita berkembang di dalam tubuh ibu. Kita nggak ngerasain apa-apa kan, nggak ada yang pernah ngerasain itu dalam artian sadar akan rasa itu. So saat kita meninggal pun kita nggak akan sadar kalau kita sebenarnya meninggal. Aku nggak tahu kenapa orang ini takut banget dengan kematian. Entah kamu atau dia energinya ada takut kematian. Makanya aku menyinggung kematian di sini.
entah kematian, takut kematian orang tuanya, orang tuamu, atau kematian orang yang dia sayangi. Jadi orang ini sangat takut yang namanya dengan kematian. Aku nggak tahu, mungkin dia punya trauma tentang kematian, probably ya. The Sun sih, orangnya manis, baik banget sebenarnya ya, nggak neko-neko, nggak muluk-muluk ya, just being child gitu, hanya menjadi anak-anak udah. Tapi orang yang masih belum siap banget untuk menerima kenyataan. Orang ini ngerasain banget kalau dunia itu sakit, dunia itu hancur ya. Dunia ini penuh keegoisan. So, dunia ini istilahnya buruk banget gitu. Kita lihat klarifikasinya lagi. Faith. Entah kamu atau dia ya, walaupun merasa kayak gini, sebenarnya punya rasa iman dan percaya sebenarnya kalau kebahagiaan akan datang ya. Itu yang membuat orang ini masih ngerasain hidup si abundance. Dan aku ngeliat Tuhan sang pemilik semesta memberikan orang ini atau kamu memang kelimpahan materi ya, dalam artian sangat cukup. Materi kamu sangat bisa dibilang lancar, pekerjaan kamu juga lancar. Aku ngeliat di sini bisnis, jika kamu laksanakan bisnis ya. So untuk materi memang nggak perlu dirisaukan istilahnya. Ada knowledge. Tapi aku ngeliat untuk pengetahuan kamu tentang apakah spiritualitas itu ya, percaya terhadap apa yang percaya terhadap hal yang belum tentu pasti, tapi you are still believe, kamu tetap percaya akan hal itu. Itulah iman dan pengetahuan itu yang masih kamu perlukan atau dia perlukan. Dan untuk percintaan, untuk kasih sayang, orang ini aku ngeliat memang entah kamu atau dia ya, masih Tuhan kayak belum beri kesempatan untuk menemukan hal yang tepat atau bertemu orang yang tepat, tapi belum waktunya yang tepat, dalam artian waktunya salah. Kenapa? Karena aku ngelihat walaupun ada union, ada the child, tapi aku ngelihat ada four of wands. So aku ngelihat jika hubungan ini dipaksa, entah kamu masih bersama dia atau enggak ya, hanya akan membuat sakit masing-masing. Di sini aku lihat di mana ada ego yang besar banget, di mana kalian selalu berdebat prinsipal. Aku ngeliat di sini ya, dalam artian seharusnya gini, enggak seharusnya gitu, pokoknya berdebatan kalian enggak selesai ya, enggak menemukan arah tujuannya harus gimana. Sebenarnya kalau kita berdebat itu bukan berarti kita harus menang dari salah satunya. Berdebat itu adalah dimana kita mencoba membuka pemikiran kita tentang sesuatu hal yang enggak seia sama kita, yang enggak sekata, dalam artian enggak orang yang enggak setuju dengan kita coba lihat ke sana. Tapi kan orang berpikir kalau kita namanya berdebat ya harus ada yang menang gitu ya. Oke. Kita lihat pesan semesta untuk kamu atau dia.
Get some, give some. It will cheer you up. Love. Wow. So ini pembelajaran untuk kamu ataupun untuk dia adalah just give, berikan aja apa yang ingin kamu berikan tanpa berharap lebih. Karena saat kamu bisa memberikan tanpa ada harapan apapun, itu yang sebenarnya sembuh, yang sebenarnya nggak sakit, itu adalah diri kamu sendiri. Dan kamu bakal merasakan apa tuh cinta sebenarnya dari memberi tanpa pamrih. Dan ada you are giving too many fucks, give zero. Sih aku ngeliat seperti aku bilang tadi, orang ini selalu mengambil hal itu secara asumsi dia itu sangat, apa ya aku bisa bilang, sentimental gitu ya. So belajar untuk nggak peduli dengan apapun, benar-benar nggak peduli ya, karena aku ngeliat mencoba untuk nggak peduli tapi di dalamnya tetap peduli ya. The world needs your power, use your voice, just don't use it for dumb shit. So pesannya untuk kamu adalah, dimana apapun yang kamu lakukan sekarang, lakukan aja untuk memberikan kebaikan untuk semua, bermanfaat untuk orang lain ya. Dalam artian kamu memberikan diri kamu untuk orang lain, kamu bakal ngerasakan cinta, dan kamu bakal ngerasa hidup kamu lebih bermakna, dan kamu bakal menemukan kebahagiaan dalam diri kamu. That's the message ya. So I think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram, di bawah sini ada Twitter juga. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Bye.